Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, kalau saya berbicara bahasa Sunda dimengerti nggak? Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa? Tapi abdi nanti biasa. Ya udahlah, bahasa campuran lah, bahasa Sunda plus bahasa Indonesia yang dimengerti, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dan keberkahan yang tujuannya di acara ini adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara apa ini, Bu, Pak? Biasa berdiri supaya katingali kasepna. Nah, ini acaranya meningkatkan kualitas iman dan takwa serta memperbaiki hidup dengan ibadah salat. Maka diadakanlah yang namanya memperingati Isra Mi'raj. Padahal ayeuna masih bulan Rajab, sudah tanggal hiji, Pak, tanggal 1 Sya'ban. Baru digentos acara Sya'banan. Antos Rajaban. Tapi yang paling penting adalah isinya yang mampu merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Kenapa diadakan peringatan? Kalau bahasa Sunda mah, nah peringatan deh, Pak. Mieling. Kenapa sebabnya kita mieling atau memperingati? Karena kita sudah banyak yang tidak ingat. Kalau bahasa Sunda, loban ute eling. Banyak yang tidak ingat. Tidak ingat kepada apa? Kepada perintah Allah, bisa jadi kepada diri kita sendiri pun. Ketika diciptakan oleh Allah untuk ibadah, kita sudah lupa. Maka diadakan peringatan. Dan mudah-mudahan dengan peringatan ini kita bisa meningkatkan gairah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diadakanlah peringatan Isra Mi'raj, walaupun hari ini sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Maka tadi sholawatnya, doanya, kita sering berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kita ingin keberkahan supaya hidup kita lebih berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, makin bertambah kebaikan kita. Ziyadatul ta'at, makin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah usia kami sampai bulan Ramadan. Rindu enggak, Pak? Rindu ke bulan Ramadan? Rindu ku ibadahna, rindu ku lebarana. Iya ini dipaurkeun. Makanya kita ingin menyiapkan dalam 2 bulan ini, persiapkan ibadah yang terbaik. Nanti di bulan Ramadan kita ibadah luar biasa. Maka hari ini di bulan Rajab ini kita kaji sedikit supaya mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, kenapa ada Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da segala sesuatu oge kudu aya penyebab. Hari ini ada acara ini, apa penyebabnya? Apakah hari ini acara terjadi dengan begitu saja? Resepan ya Ustaz, mah ada penyebab, maka diperingati. Kenapa? Banyak orang yang sudah tidak ingat kepada Allah, melalaikan perintah Allah, maka diingatkan. Maka ada
peringatan. Begitupun Nabi di Isra dan di Mi'rajkan ada penyebabnya. Yang pertama, penyebab Nabi di Isra dan di Mi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama bentuk tasliyah. Apa itu tasliyah? Hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ujian. Dan yang ketiga, pembuktian tentang kekuasaan Allah. Kenapa Nabi dihibur? Karena Nabi ditinggal oleh istri dan pamannya. Istrinya yang begitu dicintai oleh Nabi, begitu pula pamannya. Pada waktu itu Nabi sedang berdakwah, luar biasa. Ejekannya luar biasa, fitnahnya dari orang-orang jahiliyah yang selalu menjaga, yaitu pamannya, dan membiayai, yaitu istrinya, meninggal ketika Nabi usia 51 tahun. Maka Nabi di situ bersedih luar biasa, putus asa. Ibu lamun ditinggalkan ku caroge sedih teh Bu. Lamun caroge nang ngusep wae. Nah, kenapa sedih? Karena orang yang dicintai meninggal dunia. Maka oleh Allah dihibur, bahasanya adalah tasliyah. Ketika Nabi usia 51 tahun, tahun ke-11. Maka tahun itu disebut tahun duka cita, tahun kesedihan. Yang kedua, ujian dari Allah. Karena pada waktu itu ketika Nabi menceritakan kisahnya Isra dan Mi'raj, semua orang tidak percaya Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kalau kita hidup di waktu itu, ketika kita bersama Nabi, yakinkah kita akan percaya kepada fenomena Nabi Isra dan Mi'raj? Saya sendiri pun bertanya-tanya, yakin enggak kepada Nabi ketika diceritakan oleh Nabi? Karena apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 1 bulan dengan kuda dan unta yang terbaik. Nabi berjalan, diperjalankan oleh Allah hanya butuh waktu 1 malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah. Memakai kalimat subhanallah. Kita pun kalau melihat sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang tidak mungkin, maka kita mengucapkan kadang-kadang tidak masuk akal. Dan peristiwa itu tidak masuk akal kecuali bagi orang-orang yang beriman. Asra yang memperjalankan, bi'abdihi hambanya, lail di waktu malam. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Percaya tidak, Bu, Pak? Contoh supaya mudah. Kita contohkan kepada semut. Ada 2 ekor semut. Semut apa, Bu, Pak? Semut siram. Jam 7 pagi dia ngobrol semut. Ini bahasa siram kumaha. Ini mah supaya kita masuk ke dalam keilmuan kita dan meyakini itu terjadi. Jam 7 eta 2 semut ngobrol, Pak. Setelah ngobrol, yang satu berpisah dari yang lainnya. Jam 10 eta semut ngobrol deui. Bilang ke semut satunya lagi, saya sudah dari Cikampek. Percayain mua, Bu, siram hiji. Jam 7 ngobrol siram teh. Jam 10 sudah kembali ngobrol lagi. Semut yang satu bilang, saya sudah dari Cikampek. Percayain mua, Bu, siram hiji. Kenapa tidak percaya? Karena kumaha tibang lamban. Nah, begitu pun Rasulullah ketika menceritakan Isra dan Mi'rajnya,
orang-orang jahiliyah pada waktu itu tidak percaya sedikit pun. Hanya satu orang yang percaya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Bu, Pak, urang buktoskeun eta sireum ngobrol, saatos ngobrol teh eta sireum angkat teh lebet kana jaket, tesak jaket. Jaketna dipake ku tukang ojek. Ngojek istrina ka Cikam jam 10 deui ka bumi, sireum keluar ngobrol. Yakin teh sireum teh Cikampek? Kenapa yakin? Karena sireum teh lain lempang sorangan, Ibu. Tah Rasulullah oge sanes berjalan sendiri. Asra, ada yang memperjalankan. Semut oge ternyata lain ngorondang, tapi naik ojek. Percaya, Bu? Alhamdulillah percaya. Dah kudu masuk akal. Sehingga dengan Isra dan Mi'raj peringatan ini ada esensi yang luar biasa yang kita ambil, sehingga masyarakat di sini mampu meningkatkan kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Nabi diperjalankan dari mana ke mana, Pak? Bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti Nabi diperjalankan dari masjid ke apa? Pelajaran bagi kita semuanya. Harus banyak kemana kita jalan hari ini. Ibu-ibu jalan seueur ka pengaosan, seueur ka tempat belanja. Alhamdulillah jalujur ke tempat belanja. Lamun eta di pasihan ongkosna, di pasihan artosna ku caroga ieu henteu jalan-jalan hungkul moal. Da abdi mah Bu, Pak, saking cintana ka istri, balanja diantar ku abdi mah, Pak. Sampai di Cepengan panangan ge pageuh di Cepengan ge cek istri nya si ayeuna mah cenah. Cek abdi teh naha teh lainnya teh dicekal mah ngope pang baranjana loba teuing dicekal pageuh ku abdi mah. Teu ada sifat istri mah kitu, Pak. Hoyong balanja ai urangna teh aya. Maka mudah-mudahan ku pengawasan ieu mah ibu-ibu teh seueur resepna teh ka pengawasan. Bu, Pak, adi di dieu nu seueur ngaos ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu. Nu seueur balanja ibu-ibu, bapak-bapak. Anu seueur nyarios ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu. Nu seueur ngaos ibu-ibu. Anu di majelis ibu-ibu abdi naros anu seueur bakal seueur lebet kanu neraka ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh kadinya ibu-ibu keneh wae. Di dieu ge bapak-bapak nama teu sabaraha ibu-ibu mah masyaallah. Hati-hati. Karena wanita di dalam Islam sangat dimuliakan, mudah masuk surga dan mudah masuk neraka, sangat mudah, Bu. Makanya alhamdulillah dina kesempatan siang menjelang sore urang sadayana biasa kempel di ieu tempat kanggo naon nuntut ilmu, sabab sami kahoyong visi-misina sami hoyong ningkatkeun kataatan ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama esensi dari Isra Mi'raj adalah ayo kita makmurkan masjid. Karena Nabi diperjalankan adalah dari masjid ke masjid. Ini masjid yang luar biasa. Wakafnya, dibangunnya dengan berbagai uang, berbagai materi. Siapa saja menyumbang, siapa yang harus memakmurkan. Makanya esensi dari Isra Mi'raj, ayo kita sama-sama makmurkan masjid yang di sini supaya menjadi saksi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi ke atas ke Sidratul Muntaha. Apa esensinya? Vertikal, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Perbaiki itu. Hubungan kita dengan Allah harus lebih baik.
harus selalu dimanapun kapanpun harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita hari ini diciptakan oleh Allah adanya di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang ibadah ke Allah, Pak. Menghambakan diri, menyerahkan diri secara totalitas ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, ari masuk kamar mandi ibadah bukan? Halo, kamarana ya teh? Masuk ke kamar mandi ibadah bukan? Hah? Aya nu bukan. Ke kebun ibadah bukan? Ayo ibadah sanes. Jadi kalau sama sanes ibadah. Padahal tadi di ayat disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah henteu semata-mata nyiptakeun jin sareng manusia teh hanya untuk ibadah. Atuh rugi orang Pak KWC lamun henteu bernilai ibadah mah rugi. Da urang diciptakeun ku Allah mah sami Pak Bu, sami. Contoh ari sapi, kambing, domba suka minum nggak Pak Bu? Suka. Untuk apa minum? Menghilangkan rasa. Kunaon bedana urang lamun minum hungkul ngan saukul ngahilangkeun rasa haus, udah mege sarua. Osok makan, embek domba makan. Ngan rumput meureun. Kanggo naon makan? Menghilangkan rasa. Nah Allah tadi di ayatnya menyampaikan bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah. Maka bagaimana caranya Pak? Ketika kita minum harus bernilai ibadah. Wabi dicontohan Pak. Punya haus ongkoh. Esok bapak-bapak pada nyereng abdi mangga. Di dalam Islam apapun aktivitas kita harus bernilai ibadah, itu wajib Pak. Kalau tidak bernilai ibadah rugi Pak, rugi. Coba kalau ibadah kita hitung hanya di masjid saja, paling berapa lama Bapak ibadah di masjid? Lamanya di sawah, lamanya di kebun. Bagaimana kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bedakan ai orang Yahudi Nasrani minum li menerang teh. Minum. Orang yang enggak sholat minum li menerang enggak? Minum. Tapi bagaimana supaya bernilai ibadah? Pertama, buka tutupnya Pak. Pegang dengan tangan kanan. Sebelum minum ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa kali? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus hilang ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Begitupun kita masuk kamar mandi akan bernilai ibadah jika kita memakai cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Kakinya kaki kiri, sebelum masuk ucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Selama kita di kamar mandi bernilai, tidak ada yang tidak bernilai ibadah. Maka tinggal kitanya dengan menuntut ilmu, kita memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan harus bernilai ibadah. Karena apa? Karena diri kita kalau tidak ada nilai ibadah, apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menciptakan kita sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Allah menciptakan kita dalam bentuk ahsan yang terbaik. Apa yang membedakan diri kita dengan di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita kepada Allah. Bu, ayo cai harga sabaraha? 3.000. Dengan botol yang sama ku abdi diisian bensin, harganya jantan sabaraha? Naik ayo nama harga. Ku cairi mineral 3.000, ku abdi diisian bensin harganya jadi
ada nilai lebih di situ. Bu abdi biasian madu bu, jantan sabaraha hargana. Resep ibu, bapak madu. Ibu resep di madu. Ku madu mah nilainya bertambah. Ku abdi diisi cai comberan tah pisolokan hargana jadi berapa? Begitupun manusia hari ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan diri kita bernilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Maka dengan Isra Mi'raj ini, ayo kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan yang tadi disampaikan adalah bahwa perbaiki hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Karena Nabi tadi berjalan dari masjid ke masjid ke Sidratul Muntaha. Ayo yang pertama esensinya, ayo kita makmurkan masjid. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan dan hasil Isra Mi'raj adalah sholat. Perbaiki hidupmu dengan dan Isra Mi'raj oleh Allah, oleh-olehnya adalah sholat. Esensinya itu dengan sholat. Karena dengan sholat Allah akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dan itu kunci hidup kita. Sementara yang paling malas kita lakukan apa, Bu? Sholat. Malasnya luar biasa. Dan amal yang pertama kali akan dihisab pun adalah sholat. Awwaluma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamatis sholat. Fa in saluhat saluha lahu sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Awwaluma yang paling awal, yuhasabu yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh Allah nanti di hari kiamat, yaitu sholat. Yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah adalah sholat. Sing sahajal makna atau barang siapa yang sholatnya baik, maka semua amalan akan baik. Dan barang siapa yang sholatnya buruk, maka semua amalan akan buruk. Maka dari Isra Mi'raj ini, ayo kita perbaiki salat kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami syarat dan rukunnya, pahami ilmunya. Dengan tolabul ilmi ini, mudah-mudahan tanda apa? Anda menyerahkan diri kita. Maka salat itu adalah penyerahan totalitas kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakan, inna sesungguhnya salati salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, kehidupan kita akan bernilai jika semuanya memakai konsep aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka masuk kamar mandi pun jika memakai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka selama di kamar mandi kita bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah jika semuanya memakai cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ketika kita sholat, bersihkan diri kita, bersihkan diri kita, bersihkan diri kita dengan wudu. Bab toharohnya perbaiki, bab toharohnya perbaiki. Yang kedua, niat. Niatkan diri kita untuk apa? Maka yang ketiga adalah takbir. Niatkan diri kita dalam sholat adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiri dengan salam. Artinya apa? Ketika kita sholat harus mampu menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Itulah sholat. Tapi kalau kita tidak memahaminya, biasanya sholat terus maksiat
jalan. Nah, ini yang kita takutkan. Maka tugas kita menyadari bahwa hari ini kita masih banyak kesalahan, hari ini kita masih banyak dosa, dan kita masih hidup hari ini sampai waktu ini bentuk kasih sayang Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan kita harus sadar bahwa hari ini kita masih banyak dosa, masih banyak dosa. Kadang-kadang kepada Allah, Pak, kita suka suuzon, kita suka berprasangka buruk kepada Allah. Allah tidak adil, kenapa hidupku selalu begini? Sudah ada yang begitu, Bu, Pak, menyangka buruk kepada Allah. Ini ada sebuah kisah, sebuah cerita, supaya kita memahami kehidupan ini, sehingga esensinya setelah Isra Mi'raj ini kita sadar dan kita mampu meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ada seorang petani, Pak, saking capeknya bekerja, dia mencakul di sawah. Petani itu berteduh, istirahat di bawah pohon beringin yang begitu besarnya. Ketika dia melamun mau tidur, dia dengan otaknya, dia dengan akalnya berpikir, Allah tidak adil. Kenapa? Ini pohon beringin begitu besar, buahnya kecil-kecil, gak adil Allah. Tapi tanaman saya, walu apa Bu? Walu? Labu? Ini pohonnya kecil, buahnya Allah tidak adil. Ini Allah tidak adil. Pohon yang besar buahnya kecil, tapi pohonnya kecil, buahnya, saking capeknya dia tertidur Pak di bawah pohon. Ketika karek ngalenyap, etak kurang buah beringin kanu irungna, gurunya Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Hanya beberapa menit dia langsung berubah, Allah Maha. Kenapa Pak? Karena dia sadar, ya lamun buahna segede buah walu minggang ka irung asa kumaha. Pasti bisa jadi innalillahi. Maka seketika pun dia mengatakan Allah Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Hari ini kita nggak banyak uang, alhamdulillah Allah Maha Adil, Bu. Coba ibu lamun banyak uangnya. Tadi jam 1 ada yang ngasih ibu uang 300 juta. Hadir mau, Bu? Tuh, mau. Kunaon mau, Bu? Ke apa? Tapi lamun abdi, Bu, tadi di jalan ayo masuhan artos 300 juta. Di sana kan udah dibagikan, Bu. Saya pun ngalamun deh, budak judul lagi, bangga banget ngalamun. Tauran, maka rek ngalamun, oke semua hadir. Makanya diperingati itu gitu, Pak Ustad. Kunaon diperingati, karek ngalamun boga duit 300 juta, gitu semua komo lamun nyata. Maka ku Allah tadi pasihan artos nage setiap hari orang mah teh boga artos. Tapi tenang, Bu. Bahagia, alhamdulillah. Dan bahagia masa ditinggal ku artos, Bu. Bahagia masa ditinggal ku jabatan. Bahagia itu adalah ketika kita mampu menyerahkan diri kita totalitas kepada Allah Subhanahu, akan terasa bahagia. Seueur aya manfaatna khusus ka abdi nyarira anu ngadugikeun umumna ka jamaah sadayana anu lepat yaitu pribadi selaku manusia biasa anu laresna ti ajaran Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun ditawakuf tinu sabudaya kalepatan. Urang tutup panginten kosan hamdalah istighfar sareng doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.